Hemotaksonomi tumbuhan. Hemotaksonomi merupakan pengelompokan tumbuhan berdasarkan atas senyawa kimia khas atau penting yang dikandungnya. Pentingnya hemotaksonomi yang pertama adalah kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tumbuhan, misalnya sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Yang kedua, membantu permasalahan farmasis dalam mengidentifikasi tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, melengkapi taksonomi atau klasifikasi yang sudah ada sebelumnya, di mana pada umumnya berdasarkan atas morfologi dan anatomi. Adapun senyawa kimia di dalam hemotaksonomi, yang pertama adalah fenolik, yang kedua alkaloid, yang ketiga terpenoid, dan yang keempat asam amino. Berdasarkan kandungan senyawa kimianya, ada yang mengelompokkan berdasarkan yang pertama metabolit primer, yaitu senyawa yang bermanfaat untuk pertumbuhan. Contohnya karbohidrat pseudoheptulose. Yang kedua, metabolit sekunder, yaitu senyawa yang berguna sebagai perlindungan diri. Contohnya glikosida, alkaloid, flavonoid, fenol, dan minyak atsiri. Terkait dengan glikosida, itu merupakan senyawa yang tersusun atas senyawa glukose dan senyawa non-glukose. Bisa dibedakan antara yang pertama O-glukosida, misalnya adalah aloin. Yang kedua C-glukosida, misalnya cyanogenik glukosida atau asam sianida. Dan yang ketiga N-glukosida, misalnya adalah glukosinulat, di mana mengandung nitrogen dan sulfur. Hal ini terdapat pada Ordocarpales familia Brassicaceae. Yang keempat S-glukosida atau sulfur glukosida. Yang kedua alkaloid, yaitu merupakan senyawa nitrogen heterosiklik yang mengandung basa. Contohnya psisostigmin terdapat pada Psisostigma venenosum. Yang ketiga senyawa fenol, yaitu senyawa yang sering terdapat pada tumbuhan adalah polifenol dan flavonoid. Berikutnya adalah minyak atsiri. Disebut juga minyak aromatik, minyak eterik, dan minyak terbang karena dia bersifat volatil atau mudah menguap. Terdapatnya pada bagian tumbuhan yang bervariasi. Misalnya ada yang terdapat di daun, misalnya tumbuhan nilem, cengkeh, kayu putih, dan lain-lain.
Ada yang banyak terdapat pada bagian batang, misalnya batang cendana, secang, dan serai. Ada yang banyak terdapat pada bagian akar, misalnya akar wangi, pada bunga, misalnya melati, kenanga, mawar, dan lain-lain. Sedang yang terdapat pada buah, misalnya pala dan jeruk, yang pada rimpang, misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Berikut contoh beberapa tanaman yang mengandung senyawa kimia yang bermanfaat. Yang pertama, adas atau Funiculum vulgare, di mana mengandung flavonoid sebagai bahan minyak telon. Sedang dalam tumbuhan keningar atau yang dikenal dengan bunga lawang yang nama ilmiahnya Illicium verum, itu terdapat saponin dan flavonoid yang dikenal dengan phenol oil. Untuk tumbuhan cendana atau Santalum album itu terkandung zat kimia yang disebut santalol. Dalam tumbuhan cengkeh atau Eugenia aromatica itu banyak terkandung senyawa kimia yang disebut eugenol. Dalam tumbuhan jeruk purut atau Citrus histrik itu banyak terkandung senyawa kimia asam sitrat. Pada rimpang jahe atau Cingiber officinale itu terkandung senyawa yang disebut cingiberin. Kalau di dalam kulit kayu manis atau Cinnamomum verum itu terkandung senyawa polifenol. Pada tumbuhan kayu putih atau Melaleuca leucadendra itu terdapat senyawa sineol. Berikut beberapa famili penting di dalam hemotaksonomi. Yang pertama, famili Cingiberaceae yang anggotanya jahe, lengkuas, bengle, lempuyang. Yang kedua, Myrtaceae, yaitu cengkeh, salam, jambu air, jamblang, dan lain-lain. Ketiga, Rutaceae, yaitu kelompok jeruk-jerukan, ada jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk pulut, jeruk bali, dan jeruk sambal. Famili Solanaceae, yaitu terong, kecubung, tomat, dan kentang. Famili Magnoliaceae, yaitu bunga kantil atau cempaka, liriodendron. Famili Malvaceae, kapas, waru, bunga sepatu, rusela, maupun pulutan. Famili Liliaceae, yaitu kelompok bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang brojol, bawang bombay, dan bawang daun. Famili Ranunculaceae, yaitu jinten dan buttercup atau tombol emas. Famili Polygonaceae, yaitu kesum atau Polygonum. Secara rinci, mari kita bahas terkait famili Cingiberaceae. Senyawa kimia yang pertama itu adalah yang disebut cingiberin.
yaitu terdapat pada rimpang jahe. Sehingga kenapa jahe itu disebut dengan Singiber officinale. Yang kedua itu adalah pada bengle, ya, sehingga disebut Singiber serumbet. Dan yang ketiga itu adalah lempuyang, Singiber kasumunar. Yang kedua adalah senyawa kurkumin yang menyebabkan kenapa kunyit itu diberi nama Curcuma domestica. Kemudian temulawak itu disebut Curcuma santorisa. Temu ireng itu Curcuma aeruginosa. Dan temu mangga itu Curcuma amada. Yang ketiga itu adalah senyawa kaemphin yang terdapat pada rimpang kencur, sehingga kencur itu memiliki nama Kaempferia galanga, dan kunci pepet itu diberi nama Kaempferia rotunda. Pada familia Myrtaceae itu dijumpai senyawa eugenol pada beberapa jenis yang menyebabkan terjadinya perubahan nama genusnya. Eugenol itu dijumpai pada tumbuhan cengkeh, salam, jambu air, jamblang, gowok atau kupa maupun pucuk merah. Sehingga tumbuhan ini yang semula memiliki nama Syzygium aromaticum untuk cengkeh itu memiliki nama baru dengan genus Eugenia aromatica. Begitu juga salam yang semula Syzygium polyanthum memiliki nama baru Eugenia polyantha. Jambu air yang semula Syzygium aqueum itu memiliki nama baru Eugenia aquea. Untuk jamblang itu semula Syzygium cumini menjadi Eugenia cumini, dan gowok itu semula Syzygium polycephalum menjadi Eugenia polycephala. Untuk pucuk merah semula Syzygium paniculatum menjadi Eugenia oleana. Sebagai gambaran terkait dengan ke-6 jenis tumbuhan yang termasuk di dalam genus Eugenia tadi adalah cengkeh, jambu air, gowok, salam, jamblang maupun pucuk merah. Berikutnya adalah familia Rutaceae, di mana di dalam familia Rutaceae itu beberapa jenis tumbuhan itu memiliki kandungan senyawa asam sitrat, sehingga pada tumbuhan jeruk siam itu memiliki nama Citrus nobilis. Citrus itu genus yang mengambil dari nama asam sitrat. Yang kedua adalah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia. Yang ketiga adalah jeruk purut atau Citrus histrik.
kemudian jeruk bali atau Citrus maxima, dan jeruk sambal atau juga sering dikenal jeruk limo itu adalah Citrus amblycarpa. Untuk famili Malvaceae, di mana memiliki kandungan antosianin yang disebut hibiskin. Oleh karena itu, maka beberapa jenis itu diberi nama menggunakan genus Hibiscus. Yang pertama adalah Rosella atau Hibiscus sabdariva, waru Hibiscus tiliaceus, bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis, mawar kapas Hibiscus mutabilis, dan waru landak atau Hibiscus javanicus. Senyawa kimia yang terdapat pada familia Solanaceae itu ada yang mengandung solenoid, yaitu terdapat pada tomat, sehingga tomat itu memiliki genus Solanum. Sedang jenisnya itu Solanum lycopersicum, sedang kentang itu Solanum tuberosum, terong itu Solanum macranthum, dan lencak itu Solanum nigrum. Kecuali itu, ada yang mengandung senyawa kapsein, yaitu pada kelompok cabai, sehingga cabai itu memiliki genus capsicum. Untuk cabai rawit itu namanya Capsicum frutescens, dan cabai besar atau juga cabai keriting itu memiliki nama Capsicum annuum. Untuk familia Liliaceae itu ada yang mengandung senyawa kimia yang disebut aliin, yaitu terdapat pada kelompok bawang-bawangan. Sehingga bawang merah itu masuk di dalam genus Allium. Jenisnya itu disebut Allium cepa, sedang bawang putih itu Allium sativum, bawang bombay itu Allium ceva, bawang daun itu Allium vistillosum, dan bawang brojol ini adalah untuk tanaman hias, yaitu Allium asiaticum. Untuk familia Magnoliaceae itu mengandung senyawa antioksidan magnolol, sehingga beberapa tumbuhan yang mengandung magnolol itu diberi nama genus Magnolia. Termasuk di sini Magnolia grandiflora, Magnolia hippoleca, Magnolia obovata, Magnolia stellata, Magnolia sinica, Magnolia lilifera, Magnolia listaja, dan Magnolia decidua. Magnoliaceae itu juga meliputi tumbuhan cempaka atau kantil, sehingga dia itu masuk di dalam Misselia campaka.